Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, udah lama banget ya nggak bikin video ya. Ya alhamdulillah ya, dikasih kesibukan gitu ya. Padahal sebenarnya kangen banget nih mau beraudiensi dengan teman-teman di YouTube ya, gitu ya. Dan apa ya, kangen juga sebenarnya kita dapat feedback dari teman-teman. Walaupun juga saya perhatiin di komen-komen gitu ya di video-video saya itu luar biasa nih respon dari teman-teman gitu. Saya bahagia sebenarnya, saya senang banget karena memang apa yang saya sampaikan itu ternyata ada yang nonton gitu loh. Kan yang sedih kan kalau udah bikin video gitu nggak ada yang nonton gitu. Tapi ini luar biasa lah ya teman-teman. Buat yang baru masuk di YouTube-nya Bang Omar, kenalin, saya Omar. Saya adalah seorang YouTuber, seorang konten kreator yang juga alhamdulillah sih kebetulan juga di bisnis properti juga. Ya, jadi kalau yang belum subscribe, ayo buruan subscribe supaya nanti dapat notifikasi setiap saya update video-video saya gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini mau ngomongin apa sih Bang Omar? Gue juga sebenarnya lagi bingung mau ngomong apa nih karena nggak di konsep nih ya. Tapi ya ini untuk permulaan sih. Ke depan sih gue lagi bikin planning gitu ya, konten planning gitu ya. Kayaknya sih mau ngebahas Instagram gitu ya, mau ngebahas sosial media ya, TikTok mungkin juga. TikTok mau gue bahas juga gitu ya. Bahkan mulai masuk ke Facebook advertising gitu ya. Tapi emang sebelum kesana sih gue saranin ke teman-teman untuk fokus dulu ngebangun habit ya. Kalau gue bilang sih bahasanya habit. Karena gini teman-teman, di dunia marketing terutama properti gitu ya, kita butuh banget itu yang namanya istiqomah gitu ya. Istiqomah itu artinya kita butuh konsistensi sehingga nanti brand kita tuh bisa naik ya, terutama personal brandingnya teman-teman, dan juga konten kita itu menyebar banyak gitu loh. Nah, di sini gue cuma mau bilang kepada teman-teman harus betul-betul mengatur waktunya dalam sehari-hari gitu ya. Nah, mungkin di video kali ini gue banyak ngebahas ini deh. Kita fokus di bahas bagaimana sebenarnya seorang agent properti dia itu mengatur waktunya gitu ya. Jadi sebenarnya sini bisa related ke semua profesi ya, tapi kita fokusin aja deh kita sebagai agent properti lah gitu ya. Kayak gue nih sekarang pagi ini gue udah ada di Andara. Asik, di Green Andara ya. Karena ya ada koordinasi dikit lah dengan beberapa pihak gitu ya. Nah, ya memang inilah kita ya sebagai seorang konsultan properti gitu ya, sebagai agent properti ya. Kadang-kadang tuh waktu kita tuh ketarik gitu ya. Ngerasin gitu nggak? Tiba-tiba ada janji sama konsumen ya kan, kita lagi mau melakukan apa, tiba-tiba konsumen kontak, tiba-tiba developer kontak, tiba-tiba diajak rapat gitu loh. Nah, karena banyak tiba-tibanya ini, maka kalau saya sih biasanya saya punya strategi begini. Saya punya yang namanya blocking time. Blocking time itu untuk apa? Blocking time untuk melakukan yang pertama ya, yang utama sebenarnya adalah bagaimana saya coba merefleksikan kembali goals saya gitu ya. Saya punya target apa, saya punya tujuan apa ya kan. Nah, itu saya punya satu blocking time untuk melakukan hal tersebut. Lalu yang kedua yang saya block itu adalah waktu-waktu saya untuk personal development. Saya nonton YouTube, saya baca buku ya, kemudian saya ikut training gitu ya. Itu saya ada blocking time tersendiri. Kemudian apalagi yang diblok? Yang diblok ya ibadah ya, terutama ibadah-ibadah wajib, kemudian juga ya kayak ngaji segala macam itu juga disiapkan juga gitu ya, sehingga itu nanti tidak terganggu ya. Kemudian apalagi yang diblok ya? Yang diblok ya waktu bersama keluarga juga itu perlu kita blok. Nah, sebenarnya banyak banget teman-teman yang sebenarnya waktu kita tuh waste gitu loh, terbuang gitu ya. Ya contohnya saya banyak banget lihat ya para agent properti terutama ya, yang mereka merasa karena bisa ngatur waktunya sendiri, akhirnya banyak waktunya itu terbuang ya, misalkan nongkrong ya, ngopi. Tapi sebenarnya ngopi itu nggak salah juga, emang itu satu aktivitas yang nggak bisa kita hindari gitu ya. Tapi kita harus ada awareness di diri kita bahwa ya ada waktunya juga, jangan sepanjang hari itu kita nongkrong aja gitu ya. Sayang juga kan, kita ada waktu juga untuk
pasang iklan gitu ya, kemudian kita menjawab konsumen, kemudian juga kita berpikir bagaimana supaya bisnis kita ini jauh lebih maju gitu. Jadi dan ngopi itu nggak boleh, itu juga salah satu aktivitas yang nggak boleh ditinggalkan juga gitu, karena itu karena kita bisnis relasi ya, kita ngopi sama teman-teman, sama agent, kemudian juga dapat informasi apa, ya itu juga boleh juga sih. Yang nggak boleh itu adalah akhirnya kita justru banyak begadang, terus juga waktu kita jadi semrawut gitu ya, tidak ada panduan dalam menjalankan hari tersebut gitu loh. Jadi ya sebenarnya sih nanti teman-teman bisa nonton nih, gue kasih linknya di sini, ada video gue yang ngebahas tentang bagaimana sih lo bisa memanage waktu. Kenapa sih gue ngebahas ini gitu loh, karena menurut gue profesi property agent ini kan sebenarnya self employee gitu ya, atau bisa juga nanti naik deh menjadi bisnis gitu ya, jadi kita jadi business ownernya gitu ya. Nah, persoalan dari kita adalah kita tuh nggak punya panduan waktu gitu loh, yang harusnya kalau menurut gue tetap juga kita harus punya waktu profesional kita gitu loh. 9 to 5 itu kerja itu loh, selebihnya ya nanti kita atur lah gitu loh. Kalaupun nanti harus malam kita harus rapat ataupun seperti apa gitu, yaitu nantinya bisa dibilang improvisasi saja, tapi tetap struktur kerja kita tuh, energi kita tuh 9 to 5 gitu loh, seperti itu. Nah, kenapa gue sampein seperti itu, supaya hidup lu juga berimbang. Jangan sampai seharian gitu lu mikirin proyek aja gitu, lu nggak mikirin kesehatan ya, nggak lari pagi, nggak mikirin ibadah gitu ya, nggak juga berteman gitu. Ya lu harus balance juga, apalagi itu keluarga, masalah keluarga gitu ya, lu mesti perhatiin anak-anak lu ya, istri, suami gitu ya, seperti itu. Jadi teman-teman, time mastery, kalau istilah gue time mastery itu penting banget, apalagi sebagai profesional atau nantinya teman-teman jadi pebisnis properti sendiri. Kenapa demikian? Karena salah satu di dunia ini yang diciptakan terbatas itu adalah waktu. Bener nggak? Ya kan? Nah, karena saking terbatasnya, akhirnya banyak orang yang nggak sadar akan hal itu, ya kan? Akhirnya tidak melakukan tidak memperlakukan waktu itu dengan secara proper gitu loh, sehingga akhirnya secara tidak sadar gitu ya, waktu itu banyak terbuang dan nggak bisa diulang lagi gitu loh. Dan berbisnis atau kita melakukan aktivitas penjualan ya kan, ujung-ujungnya kan kita kepengen bisa dapat waktu luang, benar nggak? Kita punya uang ya kan, terus ada waktu luang kita bisa nikmatin gitu loh. Nah, jangan sampai nih hidup kita hanya cari duit aja gitu loh, seperti itu. Jadi goalsnya video kali ini tuh sebenarnya untuk membawa ke hal tersebut gitu ya. Nah, bagaimana lebih jauhnya lagi ya, subscribe. Nanti gue akan sampaikan lebih detail lagi seperti apa, supaya lo sebagai agent jadi tambah keren ya, jadi broker keren. Bro keren. Oke, stay tune. Thank you atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.